Bapak, Ibu, Saudara sekalian yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, Salam. Bagian firman Tuhan untuk kita renungkan pada hari ini, Kamis 16 Juni 2022, sebagaimana yang telah ditetapkan berdasarkan Almanak Nas Gereja Kalimantan Pengelis, terdapat dalam Kitab Perjanjian Baru, yakni dari Roma pasal 2, ayat 17 hingga ayat yang ke-29. Roma pasal 2 ayat 17 hingga ayat yang ke-29. Sebelum kita membaca dan merenungkan bagian firman Tuhan ini, marilah kita berdoa. Ya Tuhan yang Maha Kuasa, Allah yang bertahta di dalam kerajaan surga, Allah yang kami panggil, kami kenal di dalam Tuhan Yesus Kristus. Kami ucap syukur dan terima kasih atas kasih dan pemeliharaan Tuhan dalam kehidupan kami sampai saat ini. Terima kasih saat ini Tuhan, Kau memberikan kesempatan bagi kami untuk merenungkan firman-Mu. Sertai dan urapi kami dengan kuasa Roh yang kudus, agar kami boleh mengerti, boleh memahami firman-Mu ini. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Roma pasal 2 ayat 17 hingga ayat yang ke-29 dengan judul Hukum Taurat dan Sunat tidak menyelamatkan orang Yahudi. Tetapi jika kamu menyebut dirimu orang Yahudi dan bersandar kepada hukum Taurat, bermegah dalam Allah dan tahu akan kehendaknya, dan oleh karena diajar dalam hukum Taurat, dapat tahu mana yang baik dan mana yang tidak, dan yakin bahwa engkau adalah penuntun orang buta dan terang bagi mereka yang di dalam kegelapan, pendidik orang bodoh dan pengajar orang yang belum dewasa, karena dalam hukum Taurat engkau memiliki kegenapan, segala kepandaian dan kebenaran. Jadi bagaimanakah engkau yang mengajar orang lain? Tidakkah engkau mengajar dirimu sendiri? Engkau yang mengajar, jangan mencuri. Mengapa engkau sendiri mencuri? Engkau yang berkata, jangan berzina. Mengapa engkau sendiri berzina? Engkau yang jijik akan segala berhala. Mengapa engkau sendiri merampok rumah berhala? Engkau bermegah atas hukum Taurat. Mengapa engkau sendiri menghina Allah? Dengan melanggar hukum Taurat itu, seperti ada tertulis, sebab oleh karena kamulah nama Allah dihujat di antara bangsa-bangsa lain. Sunat memang ada gunanya jika engkau mentaati hukum Taurat. Tetapi jika engkau melanggar hukum Taurat, maka sunatmu tidak ada lagi gunanya. Jadi jika orang yang tak bersunat memperhatikan tuntutan-tuntutan hukum Taurat, tidakkah ia sanggup sama dengan, tidakkah ia dianggap sama dengan orang yang telah disunat? Jika demikian, maka orang yang tak bersunat tetapi yang melakukan hukum Taurat akan menghakimi kamu yang mempunyai hukum tertulis dan sunat. Tetapi yang melanggar hukum Taurat, sebab yang disebut Yahudi bukanlah orang yang lahiriah Yahudi, dan yang disebut sunat bukanlah sunat yang dilangsungkan secara lahiriah, tetapi orang Yahudi sejati ialah dia yang tidak nampak keyahudiannya, dan sunat ialah sunat di dalam hati, secara rohani, bukan secara hurufiah. Maka pujian baginya datang bukan dari manusia, melainkan dari Allah. Demikian firman Tuhan. Bapak, Ibu, Saudara sekalian yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus. Di dunia ini yang dicari oleh banyak orang, bahkan oleh semua orang, adalah bagaimana bisa selamat. Hal yang menarik, bahwa banyak orang menganggap dirinya sudah melakukan kebaikan dan kebenaran, sehingga ia menganggap dirinya pasti selamat. Bagi orang Yahudi, mereka merasa dirinya sudah selamat karena melakukan hukum Taurat.
Namun persoalannya seberapa besar seseorang mampu melakukan segala perintah Allah dengan benar. Seperti yang dikatakan dalam ayat 21 sampai 23 dalam nas kita ini. Jadi bagaimanakah engkau mengajar orang lain? Tidakkah engkau mengajar dirimu sendiri? Engkau yang mengajar jangan mencuri. Mengapa engkau sendiri mencuri? Engkau yang berkata jangan berzina. Mengapa engkau sendiri berzina? Engkau yang jijik akan berhala. Mengapa engkau sendiri merampok rumah berhala? Engkau bermegah atas hukum Taurat. Mengapa engkau sendiri menghina Allah dengan melanggar hukum Taurat itu? Saudara sekalian, pernyataan Paulus di sini benar-benar menelanjangi semua orang. Tidak hanya orang-orang yang ada di jemaat Roma pada saat itu, tetapi juga kita yang hidup di zaman sekarang ini. Yang hidup dalam berbagai kemunafikan atau menutup kebohongan dengan kebohongan lainnya. Berbicara dan bertingkah seolah-olah baik dan benar, tapi sebenarnya bisa sama jahatnya dengan orang-orang yang melakukan kejahatan itu sendiri. Bapak Ibu Saudara sekalian, orang Yahudi yakin bahwa dengan melakukan hukum Taurat dan tanda perjanjian yaitu sunat untuk membuktikan bahwa mereka telah terhisap perjanjian dengan Allah atau menjadi umatnya. Sebagaimana pada ayat 17 ini tadi. Namun pertanyaannya, apakah semua itu tetap berarti apabila mereka banyak melakukan bentuk kejahatan? Bukankah sama saja dengan orang Kristen yang sudah menerima baptisan, namun tetap sering melakukan berbagai bentuk kejahatan? Bisa kita bandingkan ayat 25 dan ayat 26 tadi. Aturan menyatakan tidak atau jangan, tapi kita mungkin mengatakan tidak masalah, bisa saja atau boleh saja. Dan jangan berharap aturan yang dibuat oleh manusia mampu mengontrol hal seperti itu dengan sebaik-baiknya atau seadil-adilnya. Sehingga dalam hal ini Paulus dengan keras menyinggung dan menyebutkan bahwa engkau bermegah atas hukum Taurat. Mengapa engkau sendiri menghina Allah? Bukankah itu melanggar hukum Taurat? Alasan dari semua itu adalah dampak yang ditimbulkan bagi orang lain. Sebutan Paulus menghina Allah dengan melanggar hukum Taurat kemungkinan sangat mengarah atau mempengaruhi kepada cara pandang orang-orang yang sama sekali tidak mengenal Allah atau hukum tersebut. Tidak heran cibiran terhadap mereka adalah, tidakkah mereka sama jahat atau buruknya dengan orang-orang yang sama sekali tidak mengenal Allah? Jadi bukankah orang yang disebut dengan beragama atau tidak beragama toh sama saja, tidak ada bedanya. Jadi bukan hal keliru kemudian Paulus memberitahukan dan menulis surat kepada jemaat di Roma ini dan menyebut bahwa hukum Taurat dan sunat tidak mampu menyelamatkan orang Yahudi. Bapak, Ibu, dan saudara sekalian, orang yang disebut Yahudi bukanlah orang yang dilahirkan secara Yahudi atau sunat yang dilakukan secara lahiriah. Dan mereka yang dianggap Yahudi sejati adalah mereka yang bukan mengadopsi segala hukum atau sunat secara hurufiah, sebagaimana tadi dikatakan dalam ayat 28 dan 29. Melainkan berakar dari hati atau sunat hati, yaitu dengan melepaskan segala yang jahat. Pada akhirnya Paulus mempertegas agar kita mewaspadai bahwa sumber kejahatan berakar dari hati dan pikiran manusia yang kemudian direalisasi melalui tindakan dalam kehidupan kesehariannya.
Oleh sebab itu keselamatan tidak hanya cukup berkata bahwa aku orang Kristen serta percaya dan menerima Yesus Kristus, melainkan harus melakukan kehendaknya dalam kehidupan secara benar. Sebagaimana dikatakan dalam Yakobus pasal 2 ayat 22. Kamu lihat bahwa iman bekerja sama dengan perbuatan-perbuatan, dan oleh perbuatan-perbuatan iman menjadi sempurna. Tuhan Yesus memberkati kita sekalian. Amin. Marilah kita bersama-sama berdoa dan kita akhiri dengan mengucapkan doa Bapa kami. Kami ucap syukur dan terima kasih ya Tuhan atas firman-Mu yang telah kami renungkan pada saat ini. Firman Tuhan yang mengingatkan kami sekalian agar kami dapat melakukan kehendak Tuhan. Biarlah kehidupan kami selalu diubah. Biarlah kehidupan kami menjadi alat di tangan Tuhan untuk melakukan kehendak-Mu. Menjadi saksi Kristus. Tidak hanya berkata-kata tetapi berbuat. Atau dengan tindakan nyata yang kami lakukan dalam kehidupan kami. Yang membuktikan bahwa kami adalah orang yang percaya. Dan kehidupan kami boleh menjadi saksi Kristus di tengah-tengah dunia ini. Pimpin dan sertailah kehidupan kami ya Tuhan umat-Mu dalam menjalani kehidupan sehari-hari, dalam melaksanakan segenap tugas tanggung jawab dalam pekerjaan kami, baik dalam pelayanan di tengah-tengah masyarakat, bahkan kehidupan pelayanan gereja-Mu. Kami tidak sanggup dan tidak mampu untuk melakukan segala sesuatu apabila kami mengandalkan kekuatan kemampuan manusiawi kami. Tapi Tuhanlah yang memampukan kami dan menolong kami. Tolonglah kami dalam mengerjakan segenap tugas pekerjaan kami. Tolonglah kami dalam membina kehidupan keluarga kami. Berkatilah anak-anak kami atau generasi penerus kami. Berkatilah anak-anak muda, itu para pemuda remaja dan anak-anak kami yang masih dalam masa tumbuh kembangnya. Pimpin disertai mereka yang sudah lanjut usia. Tuhan kuatkan mereka. Berikan kekuatan kesehatan bagi kami sekalian. Kami serahkan bangsa dan negara kami, para pemimpin kami dari tingkat pusat sampai daerah, dalam melaksanakan segenap tugas tanggung jawab mereka untuk kebaikan bersama dalam kehidupan berbangsa, bernegara, dan bermasyarakat. Secara khusus bagi pemerintah Kabupaten Mororaya ini, Tuhan sertai mereka dalam melaksanakan tugas tanggung jawabnya. Demikian juga dalam kehidupan persekutuan. Tolonglah kami ya Tuhan para pelayan-Mu, semua orang yang Engkau panggil untuk bersama-sama melakukan tugas pelayanan. Para pendeta, vikar, penatua diakon, dan semua orang yang terlibat dalam tugas panggilan-Mu. Kemohon kiranya Tuhan sertai dan berkati, agar kami sekalian dengan seluruh jemaat-Mu dapat bertumbuh bersama dalam iman pengharapan yang benar hanya kepada Tuhan Yesus Kristus. Secara khusus ya Tuhan kami serahkan Jemaat GKI Tumbang, Banak, dan Narui. Tuhan memimpin memelihara kehidupan umat-Mu di sana. Kehidupan berjemaat, kehidupan persekutuan. Biarlah mereka tetap dikuatkan dalam iman pengharapan. Berkatilah mereka dalam melaksanakan tugas pekerjaan mereka sehari-hari. Pimpin dan sertailah mereka dalam menjalani kehidupannya sebagai umat Tuhan.
agar mereka juga boleh menjadi saksi-saksi Kristus dalam kehidupan mereka. Kami serahkan kedua jemaat ini hanya ke dalam tangan kasihan-Mu. Demikian juga jemaat-jemaat yang lain di kawasan Resort GKI Puruk Cahayu ini, agar disertai dan diberkati oleh Tuhan. Terima kasih ya Bapa, inilah doa kami yang kami alaskan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus Juru Selamat kami yang mengajarkan kami berdoa. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah namamu. Datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berilah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin.